Oke, terima kasih kepada Pak Primo Cembrana atas waktunya Pak ya. Terima kami di sini dari tim Rumah Sakit Bunda ya. Di sini kita akan melakukan dua kegiatan ya. Yang pertama adalah tahap kesehatan, terus yang kedua kita langsung dengan pemeriksaan. Karena saya sudah membawa tim saya di sini ya. Ada saya sendiri sebagai dokter, ada perawat dan administrasi di sini ya. Jadi izin saya memulai Pak ya. Apa namanya kurang terang ya ini ya apa ya baca ya Pak ya. Oke, terima kasih atas waktunya. Di sini saya adalah Dokter Dedi ya, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Umum Bunda. Jadi menangani keluhan yang dirasakan oleh Bapak Kop tadi ya, seperti samurat, tensi, itu wilayah kerja kami ya. Tapi di Bunda hampir semua spesialis sudah kita ada di sana ya, dari hampir lengkap lah dari sana. Jadi kalau bapak-bapak atau keluarga atau anak-anak mengalami ada gangguan sih harapkan semua sehat ya. Kalau ada mengalami gejala sedikit saja kita bisa menangani lebih baik mencegah ya ada kita terkena ya. Di sini saya akan fokus membahas tentang diabetes mellitus ya. Ini salah satu penyakit yang memang sering juga kita dapatkan di masyarakat ya. Jadi apa itu kencing manis? Jadi kencing manis itu adalah suatu penyakit ya yang mengganggu kesehatan, di mana kadar gula darah seseorang itu tinggi. Pada orang kita bisa dengan sakit gula atau kencing manis ya. Jadi kadar gula itu harusnya normal, tapi kalau pas orang kencing manis kadar gula darah itu naik, itu nggak boleh ya. Lanjut. Penyebabnya ada dua, ada kekurangan jumlah insulin namanya, sama tubuh yang tidak ada berespon dengan insulin atau resisten namanya. Insulinnya ada tapi nggak bisa berfungsi dia, gitu. Ataupun jumlahnya yang sedikit ya. Ini adalah gula. Kalau gula itu masuk, kalau kita makan ya, makan satu piring. Yang normal itu kan makanan itu kan diserap oleh darah, dan setelah masuk ke darah dia akan dibantu oleh insulin namanya. Insulin itulah yang akan membantu gula itu masuk ke sel, makanya bisa bergerak ya. Namun kalau pada orang kencing manis, insulinnya ini nggak ada dia, ataupun ada tapi tidak berfungsi, sehingga dia tidak bisa masuk ke sel tubuh kita. Ya tetap dalam darah, itulah yang tinggi. Makanya bapak-bapak kalau cek gulanya kok tinggi ya, karena insulinnya nggak ada dalam tubuh, ataupun dia ada tapi nggak berfungsi. Itu ya penyebab orang kenapa bisa kencing manis ya. Gula tidak masuk sel sehingga tidak punya energi. Kencing manis adalah penyakit keturunan, benar apa salah? Bisa benar bisa tidak ya. Tidak selalu ya. Jadi saya punya kencing manis, mungkin bapak ibunya orang tuanya kencing manis, belum tentu. Ataupun tapi beresiko kencing manis akan tinggi ya. Kita tidak punya riwayat bisa kencing manis tetap ya. Selanjutnya, ternyata kencing manis itu bisa disebabkan karena satu keturunan ya atau genetik, semua selanjutnya gaya hidup dan pengaruh lingkungan. Nah, yang sekarang adalah yang paling sering adalah gaya hidup kita ya. Gaya hidup zaman sekarang kan mungkin makan yang serba cepat, serba mudah, sedikit-sedikit ada aplikasi yang tinggal langsung beli gitu ya. Lanjut. Ini ya, ini saya belajar ya, ada DM, ada banyak tipenya ya, ada DM tipe 1, DM tipe 2, DM tipe lain, dan DM pada hamil ya. Jadi kalau paling sering, paling banyak orang Indonesia itu DM tipe 2 ya. Ya kan karena gaya pola hidup ya. Siapa saja yang berisiko ya, ini siapa-siapa yang akan gampang terkena kencing manis itu silakan. Ini yang pertama, yang umur lebih dari 45 tahun itu harus kita screening. Ini kemungkinan kena kencing manis tinggi ya. Terus kegemukan, ini namanya indeks massa tubuhnya lebih dari 2-3 kg. Jadi antara tinggi sama berat badan itu tidak proporsional ya. Kalau itu resiko kencing manis juga gitu ya. Hipertensi, nah pada orang-orang dengan tensi lebih dari 140/90, ini juga beresiko kencing manis. Dan kalau kita cek kolesterol, ada namanya HDL sama TG. Kalau HDL-nya ini lemak yang baik ya. Kalau HDL-nya kurang dari 35 beresiko juga. Kalau TG-nya kurang lebih dari 250 juga beresiko kencing manis. Jarang berolahraga resiko juga, ataupun kena penyakit jantung atau kardiovaskuler ya. Ada kencing manis di keluarga, ataupun waktu lahir ternyata ada saya keluarnya hamilnya waktu itu ibu saya melahirkan saya lebih dari 4 kilo. Nah itu pas kita evaluasi atau nanti pas dewasa harus lebih
hati-hati lagi dia akan tercium kencing manis ya, ataupun riwayat pada ibunya waktu hamil, maka kok saya hamil gulanya saya tinggi, nah itu berisiko juga anaknya nanti akan terjadi kencing manis. Orang-orang seperti ini kita harus lebih screeningnya lebih ketat ya dibandingkan dengan orang-orang yang punya risiko. Nah, paling gampang itu adalah kita ukur tingkat perut kita ya. Ini berdasarkan beresiko untuk obesitas namanya. Obesitas juga pengaruh kencing manis. Kita di Asia Pasifik ya. Jadi kalau laki-laki kalau pakai lingkaran pinggang kita dicek kalau lebih dari 90 itu beresiko ya. Kalau cewek lebih dari 80 ya. Itu paling gampang kita lakukan di rumah ya. Pakai meteran ya. Pak dikur kalau memang itu tinggi kita resiko juga. Nah, itu adalah faktor resiko. Ternyata pasien kencing manis itu bagaimana sih dia gininya, gejalanya atau tanda-tandanya itulah. Kalau kita kerja, ternyata tempat kerja kita sering mengantuk, lelah ya. Kalau kita di rumah kok malam-malam kita sering terbangun kencing ya, karena sering kencing jadinya sering haus ya. Ataupun kita sering lapar ya, atau makannya pengen makan cepat, tapi berat badannya malahan turun. Harusnya kan makan cepat, tapi berat badannya harusnya kan naik ya, tapi ini malahan turun karena gula dalam darah itu tidak berfungsi dia, jadi nggak bisa ke sel-sel tubuhnya. Harusnya orang makan harusnya berat badannya naik, ini malahan turun dia. Ataupun bisa gatal, kesemutan, mata kabur ya, kalau pada mata siap kabur kata kencing manis ya, atau ini impoten, kita kan kok nggak punya anak kita punya kencing manis ya, perlu kita evaluasi ya. Lanjut. Kelihatan berkabut, terkapal, cepat lelah, luka sulit sembuh. Nah, luka sulit paling seringnya, misalkan orang-orang itu punya kencing manis itu nggak merasakan ya. Gangguan sarafnya juga terkena. Jadi kalau dia ada luka, kena jarum, kena duri, itu nggak terasa dia. Ternyata lama lukanya nggak terasa, setelah berapa hari, berapa minggu, boroklah dia. Ternyata setelah dicek luka, sudah dibersihin, sudah dikasih antibiotik, nggak sembuh-sembuh. Ternyata gulanya tinggi, karena gula yang tinggi menyebabkan penyembuhan luka itu akan sangat susah ya. Diagnosisnya ada gejala yang pastinya ada pemeriksaan kadar gula dan ada HbA1c namanya ya. Nah ini pemeriksaan gula namanya. Kalau Bapak sering dicek gula itu ya, saya 140, saya 200, saya 300, apakah itu kencing manis ya? Jadi orang kencing manis itu kita cek puasanya sama cek habis makannya. Kalau puasanya di atas 100 yang merah ini ya, yang merah ini adalah kencing manis, yang kuning inilah kita harus hati-hati, yang hijau ini orang-orang normal ya. Kalau Bapak puasa dicek ternyata gulanya di atas 126, jadi kita bilang itu pasien kencing manis ya. Kalau di antara kuning, di antara 110 sampai 120, ini orang-orang yang faktor beresiko tinggi itu harus kita baik ya. Itu harus kita lebih hati-hati ya. Kalau dia habis makan, dicek ternyata gulanya di atas 200, kita bisa bilang kencing manis juga ya, kalau di atas 200 ya. Jadi kita harus jangan sampai menyesal ya, karena penyesalan itu selalu ada di akhir ya. Jadi komplikasinya hati-hati ya. Ini kalau sudah sampai terjadi komplikasi itu perawatannya sangat lama ya. Ada komplikasi akut dan komplikasi yang menahun ya. Lanjut. Komplikasinya dari atas sampai bawah dia ada komplikasinya ini ya. Kalau menyerang kepala bisa menjadi stroke. Kalau menyerang di mata menjadi retinopati ya, matanya kabur. Kalau di jantung dia bisa serangan jantung. Kalau dia di ginjal nefropati diabetik namanya. Orang-orang darah banyak berasal dari orang kencing manis ya. Terus neuropati diabetes, orang-orang kesemutan, gangguan saraf bisa terjadi karena kencing manis. Dan disfungsi seksi ya, kayak impoten gitu. Kalau tak bangun-bangun ini saya nanti kemungkinan penyakit kencing manis ya, jadi obati gulanya ya, selain mendapat obat yang lain ya. Ini dia komplikasi yang sangat jelek ya, bisa gangren namanya ini ya, lukanya susah sembuh ya, ini saraf matanya terganggu ya, retinopati ya. Ini yang akut ya, jadi orang sangat nggak terdeteksi dia gini, nggak terdeteksi gulanya tinggi, tapi tiba-tiba tak sadar dia. Ternyata kita cek bisa gulanya sampai ribuan, sampai 600, 700 gitu ya, sampai nggak sadar nih. Makanya kita lebih hati-hati ya. Mudah-mudahan di sini dicek Pak. Saya di sini ada rutinitas ya. Nah, jadi kalau sebenarnya kan salah satunya usia 45 itu wajib di screening ya. Apalagi di perutnya di atas 90
cek gula darah rutinnya minimal 6 sampai 1 tahun sekali ya. Pengobatannya apa? Jadi kalau orang yang sudah kita bilang kencing manis ya, sudah di atas puasa di atas 126 ataupun habis makannya adalah 200 kadarnya, kita bisa terapi dengan 4 pola ini ya. Yang pertama adalah edukasi, terapi nutrisi medis, aktivitas fisik, dan terakhir kalau 1, 2, 3 nggak terpenuhi, terapi obat-obatan adalah jawabannya ya. Untuk edukasi apa ya? Jadi kalau kita jangan panik ya, ini harus tetap tenang ya, karena obatnya ada ya. Habis itu kita harus mampu mengendalikannya ya. Jadi kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hindari ya, untuk memperbaiki kondisi gula darah kita. Nutrisi, ya nutrisi juga penting ya. Jadi makanan-makanan apa saja yang boleh ya, ini pada umumnya dan pada khususnya pada kencing manis, kurangi makanan yang banyak mengandung gula dan karbohidrat ya. Jadi kayak makanan cepat saji, makanan yang kita beli yang kadar gulanya tinggi, banyak pengawet, itu hati-hati ya. Yang banyak apa yang bagusnya, yaitu yang banyak serat ya, seperti sayur dan buah ya. Garam kita kurangi ya, kalau garam ini kan salah satu faktor risikonya tensi ya. Jadi kalau konsumsi garam terlalu tinggi, tensi tinggi juga, mempengaruhi ke kencing manis ya. Kalau bisa garam itu 1 sendok itu maksimal sehari ya. Kalau lebih dari 2 sendok dah melebihi takaran tubuh kita ya. Hindari alkohol, hindari makanan tinggi lemak atau kolesterol jahat ya, seperti yang kuning telur, mentega itu kurangi ya, dan kurangi merokok juga ya. Olahraganya apa? Kalau bapak pasti sering olahraga ya. Kalau kita orang awam, apa yang harus kita lakukan? Olahraga secara rutinnya, rutin itu gimana? Minimal 3 kali dalam seminggu ya, selama 30 menit, disesuaikan dengan kemampuan fisik dan hobi ya. Paling gampang kan lari, ya, jogging, sepedaan ya, renang itu ya, bagus untuk kesehatan ya, disesuaikan dengan hobi juga ya. Olahraga sudah kita lakukan, ternyata tetap gula tinggi ya, terpaksa obat-obatannya. Kami di Rumah Sakit Bunda sudah lengkap ya, semua sudah ada, dari obat minum sama sampai suntikan ya. Paling sering di masyarakat namanya metformin ya, difenlamid ya. Ini yang paling sering ada di rumah, di puskesmas, di rumah atau di klinik. Untuk insulin biasanya di tingkat rumah sakit yang ada ya. Jadi kita kapan pakai obat gula, kapan pakai insulin itu ada indikasinya ya. Jadi dikonsultasikan aja kalau memang ada mengalami gejala-gejala yang saya kasih tahu tadi ya. Terus lanjut. Pencegahannya seperti tadi ya, cek gula secara rutin ya. Pengobatan dari ini kan sudah 6 bulan sekali ya, salah satu untuk mencegah dari diabetes ya. Kalau terdeteksi jangan takut ya, di screening dulu apakah yakinkan apakah itu memang kencing manis atau tidak ya. Makan sayur-sayur, buah-buahan, olahraga ya. Terus hindari stres juga ya, stres sama hindari merokok. Kita di Kemenkes ada namanya cerdik ya. Ini adalah lintas yang kita sosialisasikan kepada pasien-pasien ataupun yang berisiko ya. C, cerdik ya, cek kondisi kesehatan secara berkala ya. Seperti di sini kan sudah 8 ya. E, karena asap rokok. R, rajinlah aktivitas fisik. D, diet sehat dan kalori seimbang. I, istirahat yang cukup. Dan K, kendalikan stres ya. Karena stres ini bisa memicu adanya inflamasi namanya ya, peradangan dalam sel tubuh kita. Kalau peradangannya tinggi, gula darah juga bisa naik. Adapun kesimpulannya ya, bahwa kencing manis adalah memberikan beban, kesakitan, kematian, dan masalah ekonomi akibat komplikasinya. Kalau yang terjadi komplikasi ini, kerjaan kita juga terganggu ya, kehidupan kita, keuangan kita juga terganggu. Jadi bebannya tinggi juga nih kencing manisnya. Apalagi sudah terjadi komplikasi, misalnya sampai cuci darah, sampai pasang rem jantung, itu kan sudah tinggi sekali ya. Pengobatannya harus tepat dan lengkap ya. Pilarnya adalah edukasi, pendidikan, terapi nutrisi, aktivitas fisik, obat-obatannya. Dan pencapaian target pengobatan adalah dengan berobat teraturnya hingga komplikasi kronis dapat dicegah. Kalau sudah terdiagnosis kencing manis, itu istilahnya ya pengobatannya memang harus rutin ya. Jangan sampai kalau nggak ada gejala, ternyata gulanya tinggi, tiba-tiba kan tadi bahaya kayak tadi ya, bisa tadi koma ya. Pencegahannya lebih penting ya, dari faktor resiko dan lakukan pola hidup sehat. Ya, sekian dan terima kasih ya. Kalau ada yang mau tanya, ada yang mau ditanyakan? Kalau yang penyakit manis itu kan ada yang menggunakan insulin. Yang menggunakan insulin itu
dampaknya efek sampingnya seperti apa? Ya. Ya, jadi kita bertahap ya dengan pengobatan Pak ya. Mungkin kalau kita misalnya dilihat dulu kondisi pasien ya, apakah ada risiko yang lain sebagainya ya. Misalkan ada pasien jantung, ginjal, lain lagi pengobatannya. Kalau sudah pakai insulin berarti itu sudah sampai memang harus mungkin ada komplikasi pada pasien itu ataupun kondisi-kondisi khusus ya, kayak pasien hamil itu harus dapat insulin memang ya, nggak boleh obat minum karena insulin itu obat minum itu mengganggu ke janinnya katanya. Tapi kalau dia nggak hamil punya insulin, dapat insulin berarti dia sudah ada indikasi insulin. Salah satunya mungkin gula darahnya nggak membaik dengan obat ya, ataupun dia punya penyakit lain seperti infeksi ya, kayak gangren itu harus memang insulin obatnya, ataupun penyakit jantungnya. Efek sampingnya apa? Jadi insulin itu yang pertama, semua obat adalah takut alergi ya pertama ya. Kalau udah alergi misalkan atau gatal ya tak boleh pakai insulin ya. Ataupun berat badannya kadang-kadang ada yang bilang nggak bisa buat naik insulinnya, tapi tidak semua orang ya. Jadi kalau pasien yang gemuk kita pilih jenis obat yang lain ya. Tapi kalau dia kurus apa boleh pakai insulin ya. Ataupun pasiennya kalau pakai insulin sempat drop gulanya, juga kita akan evaluasi ya apakah dosisnya yang kita berlebihan atau pasien salah nyuntik, karena insulin itu ada putarannya Pak. Jadi jangan sampai salah muter ya. Ataupun ada jenis insulin ada yang malam, ada yang pagi, siang gitu. Kadang-kadang pasien-pasien kita apalagi orang tua salah ngambil ya, harusnya pagi pakai malam ya, gulanya drop. Intinya sebenarnya paling aman sebenarnya insulin, tapi harus benar cara pakainya seperti itu ya. Sama itu kadang-kadang pasien kita kan takut dia nyuntik ya, itu mungkin takutnya nyeri kadang-kadang ya. Tapi sebenarnya kecil kok jalurnya itu. Sebenarnya aman sih, yang penting kita cara memberitahukannya, cara pemakaiannya harus benar ya. Seperti itu kan manusia insulin itu gampang kita monitor Pak. Jadi masukin 10 unit, besok tinggi naikin lagi berapa unit, 12 ya. Kalau obat efek sampingnya banyak, emang dia ada ke ginjal, ke hati gitu. Kalau saya sih lebih cenderung ke insulin kalau sekarang ya. Lebih gampang, cuma enaknya kamu image di masyarakat kan mudik tidak susah ya, tapi ada indikasinya ya. Terima kasih Pak. Ada lagi? Ya. Ya, silakan. Ada lagi? Silakan. Silakan saya. Mas Agus mau nanya Mas? Di sini ada lingkar perutnya di atas 90 ya. Ada. Agus. Siap. Nah mungkin ini perlu saya tanyakan, apakah orang gemuk itu udah pasti dia kencing manis dong? Ya, itu yang kedua ya kebalikannya, yang kurus apakah tidak kencing manis? Oke, jadi kegemukan atau obesitas adalah salah satu faktor resiko. Faktor resiko artinya dia memiliki peluang lebih tinggi ketimbang orang enggak. Itu ya, misalkan orang gemuk sama orang normal itu enggak gemuk, yang lingkar perutnya masih normal, peluang dia kencing manis itu tinggi karena kalau gemuk sel-selnya itu nggak berfungsi bagus ya Pak, mengelola gula darahnya nggak bagus ya ketimbang orang normal, menumpuk ya gitu loh. Jadi meningkatkan resiko dia jadi kencing manis kanan. Tapi syaratnya harus gulanya di atas 200 kalau makan, puasa harus di atas 126. Dan ada gejalanya ya, seperti sering kencing, sering makan, lapar seperti itu ya, resiko ya lebih tinggi ya. Kayak penelitian ada misalnya penelitian orang gemuk diikuti, orang normal diikuti, dapat 10 tahun siapa sih duluan punya kencing manis, ternyata yang gemuk inilah yang lebih beresiko ya. Makanya kalau kita gemuk, turunkan berat badan kita. Yang BMI-nya tadi saya bilang tinggi badan berat, kalau lebih dari 24 ya, itu beresiko sekali itu dari kegemukan, karena itu dah penumpukan ya. Insulinnya rusak ya dia. Insulin itu yang berfungsi menurunkan kadar gula darah, insulinnya kerja ya, dinonaktifkan ya. Pekerjaannya diganggu ya sama kolesterol yang menumpuk dalam tubuh gitu ya. Makanya caranya adalah olahraga, diet, kurangi makan yang berlemak ya, seperti itu ya. Ataupun apakah orang kurus tidak beresiko? Orang kurus resikonya lebih kecil dibandingkan orang yang gemuk itu ya, selain faktor resiko yang lain seperti itu ya. Dan paling ideal lah, yang idealnya jangan kurus. Kalau kurus kan malnutrisi ya, penyakit yang lain nanti kenanya ya, kayak malnutrisi, gampang kena infeksi, pneumonia, paru-paru itu biasanya kalau orang-orang yang malnutrisi itu.
Yang paling bagus ya normal ya. Kalau orang normal itu BMI-nya 18 sampai 23 ya. Tinggi badan dibagi berat badan kuadrat itu 18 sampai 24 itu yang normal, regular normal ya. Kalau kita ada di atas 24 lebih aware lah kita ya. Lebih waspada lah ya. Ceklah kolesterol, olahraga lah teratur ya. Ya. Karena kalau sudah sampai komplikasi itu yang bahaya, kita kerja nggak bisa jadinya. Nyari uang nggak bisa. Dan harus diobati oleh kolesterol tinggi ya, kita obati ada obatnya ya. Ada lagi? Ya. Baik, terima kasih dokter. Kami ingin menanyakan untuk diabetes ini, kalau kita puasa untuk cek gula darah normalnya 126. Di bawah. Di bawah 126 ya dokter. Normalnya berapa dok? Normalnya normalnya di bawah 126, ring itu normalnya adalah 100 sampai di bawah, kalau bisa di bawah 100, 100 sampai 126 itu beresiko kena kencing manis, beresiko. Jadi kalau kata beresiko, berarti saya akan anjurkan pasien itu akan kontrol lagi 6 bulan lagi dan cek gula. Tapi kalau dia normal mungkin lebih ini ya setahun boleh. Terima kasih dok. Terus untuk hipertensi dok, tolong sampaikan juga ke kita ya, karena banyak polisi itu kena penyakitnya hipertensi. Langkah-langkah apa yang kita lakukan apabila kita setiap cek tensi umur 45 ke atas sudah di atas 130? Mungkin perlu disampaikan juga agar kita waspada, karena banyak juga rekan kita begitu apel ada jatuh langsung mohon maaf langsung dipanggil oleh Tuhan. Nah, ini mohon dibantu dikasih penjelasan. Terima kasih dok. Terima kasih Pak ya. Jadi untuk yang gula sudah jelas Pak ya. Jadi kalau di atas 126 itu kencing manis, 100 sampai 126 itu beresiko akan kencing manis. Jadi kalau sudah kata beresiko harus perbaiki pola hidupnya ya. Kalau di bawah itu ya normal ya. Seperti itu. Terus yang kedua hipertensi. Hipertensi adalah salah satu faktor risiko dari kencing manis juga ya. Kalau orang tensi akan berpengaruh ke kencing manisnya, dan hipertensi itu juga membahayakan ya. Hipertensi bisa kayak Bapak bilang tadi ya, tiba-tiba kok saya jatuh orang tensinya 200, 240 ya. Penyebab kematian tertinggi karena stroke ya, tensi tinggi menyebabkan stroke. Yang kedua adalah serangan jantung, dan yang ketiga adalah gangguan ginjal. Tiga itu menyebabkan dari tensi menyebabkan penyakit itu dan bisa menyebabkan kematian, itu yang paling bahaya ya. Selanjutnya tensi, kapan kita akan dibilang tensi tinggi ya? Jika dalam 2 kali pengukuran dalam kondisi tenang, tensi kita di atas 140/90. Kalau kita kondisi tenang ya, dicek tetap tenang kayak dicek di atas 150, kita cek lagi selama waktu 5 menit, ternyata 150 lagi di atas 140 kita bilang tensi tinggi ya. Tapi kalau dalam kondisi-kondisi khusus, misalkan Bapak lagi olahraga nih, lari-lari, ternyata saya cek tensinya 100, saya tidak akan membilang tensi tinggi, karena itu disebabkan pada aktivitas Bapak yang jalannya cepat, itu denyut jantungnya akan tinggi, denyut jantung tinggi juga tensi tinggi ya. Jadi harus posisi tenang ya, relax ya, ataupun riwayat bergadang sebelumnya, ataupun ada masalah stres itu juga mempengaruhi tensi ya. Jadi kita harus pastikan memang benar-benar tensi tinggi atau memang ada resiko yang lainnya. Tapi ternyata waktu kondisi tenang, dicek memang tensinya tinggi di atas 140/90, ya itu harus kita obati Pak ya. Obati yang pertama sama hampir mirip terapinya ya, dari kita kasih edukasi dulu, pola dietnya, diet olahraga, dan minum obatnya ya. Untuk untuk edukasi olahraga sama hampir mirip ya, 3 kali per minggu. Makanan, kalau makanan ya kita, kalau orang hipertensi kita fokuskan ke diet rendah garam namanya Pak. Jadi nggak boleh terlalu garamnya berlebih ya. Jangan sampai paling minimal 2,5 gram per hari ya. 1 sendok makan ya, kalau berlebih itu ya udah tinggi ya. Habis itu kalau memang tensinya tidak stabil dengan pola hidup ya kita harus pakai obat gitu ya, obat yang teratur ya. Karena kalau terlalu tinggi ya berisiko pecah pembuluh darah, kalau di otak namanya stroke, kalau di jantung pecahnya bisa tersumbat dengan jantung, dan harus diobati rutin tiap hari minum. Nanti kita evaluasi, kalau tensinya sudah turun kita kurangi dosisnya, kita kurangi jumlah obatnya, seperti itu ya. Intinya kalau orang hipertensi ya kita harus minum obat ya, walaupun udah normal. Misalkan saya 120 kan bisa di
stop obatnya itu misalkan. Kalau saya sih menganjurkan saya akan kasih dosis yang serendah-rendahnya, tapi harus terminum karena kekakuan di pembuluh darah itu kita nggak tahu. Kalau kita stop, tiba-tiba pasti akan tinggi lagi seperti itu ya. Makanya sebelum kita punya tensi tinggi, lebih baik kita pola hidup sehat dulu ya. Tapi seandainya sudah tensi tinggi, ya udah jangan berkecil hati, yang penting tetap berobat ya, berobat, rutin perilaku kita harus diperbaiki juga ya, seperti itu. Yang penting jangan terjadi komplikasi ya. Kalau cuma tensi tinggi-tinggi tapi nggak ada komplikasi kan aman ya. Tapi komplikasinya yang kita takutkan. Kalau kita kena stroke, nggak bisa jalan, nggak bisa lari kan, nggak bisa ngapain ya. Kasihan anak istri di rumah ya. Ya, ada lagi? Baik, terima kasih Komandan atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin saya mau bertanya. Kadang-kadang kami personil banyak dilema pada saat melaksanakan olahraga. Ada yang kurus, kami lari jauh, tapi yang kurus tidak mau keringat. Kadang-kadang yang gemuk yang banyak keringat tuh, kamu lari segini nggak mau keluar keringat, nggak sehat gitu. Itu dilema kami. Apakah keringat itu menjadi tolak ukur kami juga gitu? Mohon maaf jika ini pertanyaan menyimpang gitu. Kadang-kadang yang gemuk banyak keringat, yang kurus yang nggak keluar keringat, ada salah satu. Oh ya, saya tidak sebut namanya. Kadang-kadang saya juga jarang keluar keringat ya. Kamu lari segini kok nggak keluar keringat gitu. Jadinya kami yang nggak keluar keringat, yang kurus tuh merasa dilema sekarang di. Terima kasih. Salah satu keringat ya. Jadi olahraga yang penting olahraga yang teratur dalam seminggu misalkan seminggu 3-4 kali ya, intensitas sedang ya 30 sampai 60 menit lah rata-rata ya, kalau lebih tidak ya. Jadi antara kurus sama gemuk dibedakan dari pori-pori pembuluh darahnya sama di kulitnya ya. Jadi kalau orang gemuk biasanya dia pori-porinya agak lebih lebar ya. Jadi penguapan cairan tubuh itu lebih gampang dia keluar ketimbang orang kurus. Jadi daya pori-porinya lebih tinggi. Jadi lebih mudah dia mengeluarkan keringat. Dia nggak lari pun cuma dalam posisi panas itu bisa keluar keringat kalau orang gemuk ya. Tapi kalau orang kurus emang agak susah dia karena pori-porinya emang tidak selebar orang gemuk ya, seperti itu ya. Tapi sama-sama mengeluarkan keringat, tapi keluar keringat cuma jumlahnya emang beda, seperti itu yang bisa membedakannya dengan. Tapi yang penting intensitas sama ya, maksudnya misalkan lari 10 meter sama-sama 10 meter antara orang gemuk orang kurus, berarti adalah orang gemuk yang lebih lebih keringatnya lebih banyak ya, karena itu pengeluaran lebih gampang ya, pengeluaran lebih gampang ya. Karena kondisi lemahnya juga pasti lebih banyak ya. Itu sih kita tetap harus semangat ya, olahraga tetap ya. Ya. Ada lagi? Kalau tidak kita lanjutkan pembacaannya. Terima kasih Pak Dokter. Yang ingin saya tanyakan, apakah orang yang kena kencing manis bisa sembuh total seperti sebelum kena kencing manis? Kemudian apakah malah hanya bertahan agar penyakitnya tidak lebih parah juga? Demikian. Terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Jadi kalau orang sudah terkena kencing manis, berarti kencing manis itu artinya insulinnya rusak ya. Insulin itu didapatkan di sel beta pankreas namanya. Nanti kalau nggak salah daerah sini ya, organ kita itu pankreas namanya, dia menghasilkan insulin. Jadi kalau dia sudah rusak, insulinnya itu kita kalau udah organnya rusak itu tidak akan bisa balik kembali ke normal ya. Yang usaha kita adalah bagaimana di pankreas itu tidak tambah rusak dan bisa berfungsi dengan baik. Caranya dengan pola yang tadi saya bilang ya. Kalau orang sudah saya bilang kencing manis, apakah diagnosis itu akan hilang? Tetap akan menempel dia dengan kencing manis, tapi dia terkontrol bahasanya ya, terkontrol, tidak kambuh, tidak kena komplikasi gitu ya. Tetap dia akan punya riwayat kencing manis, di labelnya adalah kencing manis ya, tapi kencing manis yang terkontrol dengan gula yang normal, kayak orang normal. Karena dia harus istilahnya
harus diterapi dia orang kencing manis itu. Misalkan sekarang gula bagus, udah sehat, udah di bawah 200 gulanya, terus kita stop obatnya, ternyata 2-3 bulan lagi kita cek pasti naik lagi dia, karena dia tidak bisa memproduksi insulin yang bagus, kan sudah rusak ya. Kecuali emang dia ada penemuan, mungkin dia nanti harus ada cangkok pankreas mungkin bisa, tapi saat ini belum ada penemuan seperti itu ya. Sama kayak ginjal, kalau ginjal kan ada cangkok ginjal itu bisa ya, tapi kalau cangkok pankreas belum ada ya. Jadi istilahnya dia terkontrol ya, terkontrol dengan kondisi tidak terjadi timbul komplikasi ya. Jadi jangan berkecil hati ya, satu label orang kencing manis terus enggak. Orang kencing manis bisa aja gulanya bagus ya, itu yang kita harapkan. Gula bagus berarti bisa ada aktivitas seperti biasa ya, tidak dari komplikasi ke mata, rangkak rabun, tidak ini ya, tidak dari kena stroke seperti itu ya. Karena banyak pasien-pasien kita sudah ya datangnya ke dokter mata malahan ya, saya kabur, saya cek gulanya tinggi, karena udah kena di saraf matanya seperti itu ya. Jadi harus terkontrol ya, harus kalau puasa di bawah 100, kalau habis makan orang terkontrol itu di bawah 180 ya. Itu yang kita harapkan dari gini ya, dari pengecekan darahnya. Tapi dari klinis kita harus bagus juga, nggak gemuk, lagi tidak kena komplikasi, itu yang kita harapkan ya. Seperti itu ya. Ada lagi? Udah, cukup? Samurat tanya. Ya, kalau asam urat ya karena faktor makanan lebih banyak itu ya. Jadi asam urat tuh kalau orang laki-laki di atas 7 biasanya sudah cek, sama kalau perempuan di atas 6. Jadi kita bilang asam urat. Ya, tapi kalau asam urat beda. Kalau apa kan bilang kencing manis kan saya label seluruh. Kalau asam urat kalau udah normal, tidak ada asam urat lagi. Dia akan muncul bila kita akan kita makan penuh urin namanya ya. Jadi kayak joro-joroan ya, terus kacang-kacangan ya. Itu kalau kita konsumsi ya kita akan naik lagi ya. Bisa dihilangkan sih. Tapi kalau gampang dia muncul kembali itu kan gampang ya. Kalau asam urat ya. Intinya adalah makanan ya, intinya kita atur pola makan kita ya. Sumbernya di sana gitu. Kesehatan kita ya. Ya, itu. Silakan. Kalau enggak kita lanjutkan ke pengecekan. Ada lagi yang tanya? Saya tanya, Om. Ada lagi? Kalau enggak, pengecekan sekarang. Pengecekan ya.